IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, kasus tudingan ijazah sarjana palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan pemerhati telematika Roy Suryo CS sebagai tersangka. Sangkaan terhadap mereka diantaranya pencemaran nama baik, fitnah, hingga manipulasi data elektronik ijazah palsu yang diperkarakan. Lalu bagaimana kasus ini bermula? Benang merah hadir dalam episode Dari Prasangka Menjadi Tersangka. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pemerhati telematika, Roy Suryo, seperti terkena tuah. Buah rangkaian komentar miring atas unggahan foto ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyeretnya ke proses hukum serius. Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini. Sebelum ramai dipergunjingkan, foto ijazah itu diketahui diunggah ke media sosial X oleh salah satu kader partai pada 1 April 2025. Pengunggah mendapatkan foto tersebut dari kawannya dalam bentuk dokumen digital. Sudah selangkah lebih maju untuk itu, bahwasanya kasus ini, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah memasuki babak final. Roy Suryo tak sendiri menyandang status tersangka. Ada 7 nama lain berstatus sama di kasus ini. Mereka dibagi dalam 2 klaster berdasarkan peran hukum, jenis pelanggaran, dan hasil analis digital forensik terhadap dokumen yang beredar di media sosial. Tujuan pengelompokan ini agar memudahkan penegak hukum menentukan pasal dan pertanggungjawaban pidananya. Klaster 1 ada 5 nama. Mereka dianggap menyebabkan tuduhan dan melakukan penghasutan publik. Sedangkan klaster 2 diisi 3 nama, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Mereka disangkakan berlapis tentang perbuatan menghilangkan atau menyembunyikan informasi elektronik dan memanipulasi atau memalsukan dokumen digital agar terlihat asli. Kamis 13 November 2025, Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Meski ancaman hukuman Roy Suryo CS di klaster 2 paling tinggi 12 tahun alias lebih dari 5 tahun, tapi mereka tidak ditahan. Dalih penyidik, para tersangka ini mengajukan saksi dan ahli meringankan. Tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini, kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Penahanan kan bukan sebuah keharusan, karena memang ini menjadi kewenangan penyidik. Ya. Penahanan bisa dilakukan jika syarat objektif dan syarat subjektif terpenuhi. Syarat objektif sudah terpenuhi, ya tadi 12 tahun berarti kan 5 tahun ke atas kan. Dalam hal ini bahwa adanya rencana mengajukan saksi dan ahli meringankan, yaitu saya kira memang menjadi hak dari tersangka juga. Dan kalau itu jadi pertimbangan bagi penyidik untuk sementara tidak menahan, ya mungkin takut ada kesalahan dalam konteks penahanan gitu. Maka ditunggu saja keterangan yang dihadirkan oleh saksi maupun ahli meringankan. Kasus yang menyeret Roy Suryo CS sebagai tersangka ini bermula dari tudingan publik yang menyebut dokumen akademik Jokowi palsu yang kemudian disebarluaskan lewat sosial media maupun digital. Tak pelak, penyebaran informasi ini memicu polemik di mana-mana. Gaduh silang pendapat di ranah maya maupun masyarakat berseliweran mendorong Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Objek perkaranya pencemaran nama baik.
Selain Jokowi, beberapa pihak juga turut melaporkan Roy Suryo CS ke sejumlah Polres dengan objek perkara penghasutan dan penyebaran berita bohong. Laporan ke sejumlah Polres ini kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya untuk mempermudah penyelidikan. Toh peristiwanya sama. Sepanjang kurun itu, Roy Suryo CS setidaknya 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi, yakni pada tanggal 15 Mei dan 20 Agustus 2025. Jumat 20 Oktober 2025, Roy Suryo mendapatkan salinan ijazah sarjana Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Polda Metro Jaya lantas menilai ada unsur pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik perihal penyebaran informasi tersebut. Inilah yang kemudian menjadi sebagian dasar penyidik menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini secara formil telah terpenuhi syaratnya karena telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun secara material masih menimbulkan pertanyaan karena tentang bukti-bukti yang terkait dengan pencemaran nama baik, bukti yang terkait dengan fitnah, bukti yang terkait dengan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik atau ujaran kebencian atau kemudian memanipulasi data gitu ya, mengedit ijazah, itu masih menimbulkan keraguan gitu ya. Sementara bukti bahwa tentang ijazah asli atau palsu itu belum ada kepastian ya. Penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dinilai tidak lepas dari kesimpulan Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu ini. Kamis 22 Mei 2025, usai melakukan penyelidikan menyeluruh, Bareskrim menyimpulkan bahwa ijazah sarjana Jokowi identik dengan dokumen pembanding, pun disebutkan tidak ada unsur pidana dalam tudingan ijazah palsu tersebut. Meski Bareskrim menghentikan penyelidikan, namun mereka tetap berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya karena ada laporan terkait pencemaran nama baik oleh Jokowi. Dari penyidik Bareskrim sendiri kan tidak mengatakan secara eksplisit gitu ya, asli gitu, karena yang dilakukan adalah identik dengan data-data pembanding yang lain. Sementara yang sudah mengatakan asli ya yang mengeluarkan dalam hal ini UGM gitu. Tetapi masih diragukan karena ada beberapa hal yang dipertanyakan dan ruang untuk mengoreksi penetapan tersangka itu juga ada, yaitu melalui pra-peradilan atau melalui mekanisme SP3 karena tidak cukup alat bukti misalnya. Meski proses hukum telah bergulir sekian lama, diiringi gaduh silang pendapat lalu lalang di masyarakat dan ruang maya, pun tersangka telah ditetapkan. Namun sampai kini, seperti apa wujud asli ijazah yang diperkarakan itu masih memicu tanya. Sementara, dalih penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka seperti klaim berulang yang meragukan keabsahan ijazah Jokowi hingga aktivitasnya yang terorganisir dalam penyebaran tudingan ijazah palsu ke khalayak.